Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan semuanya semoga panjang umur Bapak kita, orang tua kita, guru bangsa kita, senior kita, Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Beliau luar biasa. Berumur 85 tahun, hampir 86 tahun. Tetapi masih semangat, masih kuat memberikan motivasi, pencerahan, penyegaran kepada kita semua. Dan tentu yang saya hormati para pendeta yang hadir, para senior di sini juga hadir, Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Profesor Dr. Chen, dan staf khusus kami Dr. Bubun, dan Bapak Ibu sekalian, suatu kehormatan buat saya pribadi maupun juga sebagai Menteri Agama mendapatkan undangan untuk memberikan sedikit sambutan pada acara yang sangat penting ini. Dan juga saya selaku pribadi maupun sebagai Menteri Agama mengucapkan selamat merayakan Natal suci ini, dan juga sekaligus selamat memasuki tahun baru 2026. Luar biasa kita memiliki rumah ibadah yang sangat besar, sangat cantik. Walaupun Pak Stephen Tong menganggap ini kecil, tetapi luar biasa ini. Memang saya secara pribadi juga sangat bangga ya. Kita mempunyai rumah ibadah yang sedemikian besar dan cantik ini. Bagi kami dan tentu bagi kita semua, rumah ibadah itu sangat penting, karena rumah ibadah ini adalah meeting point antara Tuhan dengan hamba. Rumah ibadah ini sesungguhnya adalah rumah besar untuk kemanusiaan. Saya juga sering mengatakan itu di Masjid Istiqlal, bahwa Masjid Istiqlal itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi rumah besar untuk kemanusiaan. Siapapun bisa mendapatkan apapun di rumah ibadah itu. Kami punya banyak ruangan-ruangan sidang, rapat. Teman-teman kami yang beragama lain pun juga bisa meminjam ruangan kami untuk melakukan meeting-meeting. Bahkan di tahun yang lalu, 2 tahun yang lampau, Bapak Ibu, saya sebelumnya itu saya diundang di katedral memberikan semacam sepatah dua kata pada hari Natal juga pada pagi di halaman. Waktu itu saya nggak ada apa-apanya, jadi juga belum imam besar, belum juga menteri. Ya. Sebagai sahabat diundang teman kami, dan waktu itu dicatat oleh teman-teman. Seandainya satu saat saya sudah punya kapasitas, saya akan mengusulkan supaya pagar yang memisahkan antara katedral dengan Istiqlal itu kita bongkar. Biarkan rumah ibadah, gereja dan masjid ini bertetanggaan tanpa ada pembatas. Tuhan mencatat setelah menjadi imam besar,
saya usulkan kepada Bapak Presiden Pak Jokowi, Pak, apakah tidak dimungkinkan kami membuat peralihan jalan? Jadi jalan yang memisahkan antara gereja dengan Istiqlal itu kita tutup dan kita jadikan taman. Jadi harus melingkar sedikit di depan kantor pos. Nah, setelah diteliti oleh Dinas Perhubungan Kota, ada jawaban, Pak, itu tidak mungkin karena itu adalah jalan raya di lingkungan Menteng dan sangat strategis. Itu lingkar satu katanya. Dan kalau itu ditutup berarti itu akan berpengaruh, berdampak ke istana. Ya udah, kalau memang nggak bisa, saya muncul gagasan baru lagi. Bagaimana kalau kita bikin tanah, lorong bawah tanah? Ya. Pada Presiden boleh, tapi nanti diskusikan. Saya diskusikan ke Menteri PUPR pada waktu itu. Pak, mahal sekali ongkosnya. Karena ternyata di bawah jalan raya itu ada pipa diameter 1 meter buatan Belanda itu, dan itu masih berfungsi. Nah, kalau kita bikin terowongan, kena ya, itu bahaya. Boleh bikin terowongan, tapi itu harus ke bawah lagi. Maka itu 2 lantai ke bawah. Maka terpaksa kita pakai lift untuk turun dulu ke bawah, nyebrang ke bawah jalan raya, naik lagi ke atas, ketemu dengan pintunya katedral. Tapi mahal. Waktu itu tidak jadi dibangun. Alasannya anggarannya nggak cukup. Saya menghadap lagi kepada Bapak Presiden. Mohon maaf Pak Presiden, yang kita akan bangun ini bukan terowongan yang menghubungkan rumah ibadah, tapi yang kita akan bangun ini adalah simbol toleransi. Setelah saya jelaskan, kalau begitu saya setuju. Dia telepon Pak Menterinya, Pak, saya setuju pendapatnya Imam Besar Masjid Istiqlal. Maka itu jadilah terowongan itu. Dan di dalam terowongan itu bukan hanya terowongan Bapak Ibu, tetapi di situ ada ornamen, ada ikon-ikon toleransi yang sangat penting. Dan sekaligus saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa mengunjungi terowongan itu. Dalam waktu dekat kami akan sempurnakan, karena kami akan membuat suatu ornamen tambahan. Ya, kemarin Paus Fransiskus juga masuk di pintunya itu ya, Bapak Ibu sekalian. Dan luar biasa, kalau kita masuk dari arah masjid, sekonyong-konyong suara instrumen jari beduk kedengaran. Masuk dari gereja, sekonyong-konyong bunyi lonceng kedengaran. Di tengah-tengahnya, di situ ada tengah, bundaran tengah itu, kita mendengarkan saling bergantian bunyi lonceng dan bunyi beduk. Jadi indah sekali perasaan kita masuk di terowongan itu. Dan akhirnya Istiqlal juga mendapatkan sertifikat A ya dari World Bank Dunia di Washington DC, bahwa masjid yang paling bersih, efektif, dan mencerminkan toleransi adalah Masjid Istiqlal. Alhamdulillah juga dikukuhkan menjadi President of International Grand Imam Association. Jadi Presiden untuk imam-imam sedunia, dan UN, United Nations juga mengundang kami secara khusus untuk menjadi konsultan terhadap pembangunan masjid di Amerika Latin dan di Afrika. Mereka menginginkan supaya masjid-masjid yang dibangun di Amerika Latin itu meniru Masjid Istiqlal, menawarkan berbagai macam perspektif yang penuh dengan citra kemanusiaan yang dianggap sangat-sangat luar biasa. Karena itu saya sangat bahagia diundang Bapak Ibu pada kesempatan ini. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, jangan hanya fisik kita hadir di tempat ini, dan jangan hanya kita hadir memperingati Natal. Habis itu kita seperti tidak ada lagi persoalan apapun. Ingatlah apa yang sering dikatakan oleh Pak Pendeta kita, penasihat spiritual kita.
bahwa yang paling penting di balik setiap perayaan itu adalah bagaimana menyalakan belentera hati kita masing-masing, sehingga kemanapun kita pergi ada suluh kehidupan. Ya. Daripada meratapi kegelapan, lebih baik kita membakar lilin. Lilin ini adalah rela hancur demi untuk menerangi orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh antara lain Pak Stephen King, pendeta kita. Luar biasa membangun gereja sebesar ini, tetapi itu semuanya diperuntukkan untuk generasinya yang akan datang. Kami sangat yakin semakin banyak rumah ibadah, semakin positif. Rumah ibadah itu tempat untuk mempertemukan hamba dengan Tuhan. Dan dengan demikian, semakin banyak orang dekat dengan Tuhannya, maka kami yakin kriminal kekecewaan kita akan berkurang. Mana yang lebih baik? Rumah ibadah yang kita bangun atau rumah preman yang banyak? Ya. Rumah-rumah yang bisa melupakan dengan Tuhan banyak berkeliaran di mana-mana. Tapi rumah-rumah yang bisa mengajak kita dekat dengan Tuhan ini yang masih kurang. Oleh karena itu, ya, kehadiran rumah ibadah itu sangat penting. Dan kami menganggap bahwa rumah ibadah ini adalah partner pemerintah, partner pimpinan umat beragama, agama apapun, dan rumah ibadah manapun juga untuk memanusiakan manusia. Rumah ibadah inilah nanti akan memanusiakan manusia paling efektif. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kami juga berterima kasih kepada komunitas warga Kristiani yang memberikan dukungan penuh terhadap gagasan Kementerian Agama. Begitu habis dilantik Bapak Ibu sekalian, kami mencanangkan 2 program unggulan, apa yang kami istilahkan dengan ekoteologi dan kurikulum berbasis cinta. Ekoteologi itu kami ingin meyakinkan kepada kita semuanya, tanpa lingkungan yang sehat tidak mungkin ada masyarakat yang sehat. Manusia membutuhkan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu kita perlu menyadarkan diri kita masing-masing bahwa alam semesta pun juga punya hak, seperti manusia pun juga punya hak. Hak itu bukan hanya pada manusia, tapi lingkungan hidup itu pun juga punya hak. Mereka punya hak hidup, mereka juga ingin untuk beranak pinak, dan mereka pun juga ingin dihormati, seperti hanya kita ingin dihormati. Rusaknya alam itu artinya rusaknya kemanusiaan itu sendiri. Karena itu kita canangkan dalam kurikulum bahwa pembelajaran kita itu mesti menganggap alam ini sebagai partner, bukan hanya sebagai objek. Tidak sampai 1 tahun setelah kita mencanangkan ini, pada mulanya dicibir, ngapain Pak Menteri? Ini bukan kampus, ini kementerian, ini birokrasi. Kenapa kok ekoteologi? Itu pembicaraan dunia kampus. Alhamdulillah, ya bulan lalu kami diundang di Vatikan juga dalam tema yang sama tentang ekoteologi. Dan kejadian di Sumatera, akhirnya hampir setiap instansi pemerintah maupun swasta sekarang berbicara tentang ekoteologi. Oleh karena itu, kami mohon betul dukungan Bapak Ibu warga Kristiani untuk berikan dukungan kurikulum berbasis cinta ini. Kami sangat yakin kalau sudah cinta berbicara, Bapak, maka semangat akan bertumbuh dan persaudaraan akan berkembang, dan cintalah yang akan menyelesaikan seluruh persoalan dengan baik. Jika ada guru agama apapun, ketika mengajarkan agama, sadar atau tidak sadar tapi mengajarkan kebencian terhadap umat lain, maka pada hakikatnya itu tidak mengajarkan agama, mengajarkan kebalikan dari agama itu sendiri. Semua agama adalah intinya cinta, seperti yang sering dikatakan oleh Pak Pendeta kita, Pak Stephen tahun ini. Saya sering ikuti YouTube-nya yang berbahasa Inggris itu ya, karena di kelihatan kedengaran beliau punya kearifan, sudah melewati batas-batas sekat-sekat kultural, sekat-sekat agama. Apa yang keluar dari mulut Pak Stephen, Pak Pendeta kita, itu sudah bicara esensi kemanusiaan.
sehingga wajar kalau semua orang bisa mendoakan dan mengekspektasikan Pak Pendeta Dr. Stephen Tong panjang umur untuk memayungi semuanya. Bapak sekalian, sekali lagi jangan lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang merayakan tahun barunya di Lumpur, merayakan tahun barunya di rumah darurat di Sumatera. Doa kita sangat penting, dan saya selaku Menteri Agama juga mengucapkan terima kasih atas suasana kebatinan yang telah dipersembahkan umat beragama di Indonesia untuk saudara-saudaranya yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita betul-betul menampilkan rasa keindonesiaan yang luar biasa dalam tempo yang sangat singkat. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, seperti kerja-kerja malaikat. Dalam tempo yang sangat singkat, jembatan sedemikian banyak tersambung yang ditargetkan 1 bulan, tapi selesainya hanya 1 minggu. Dan saudara-saudara kita yang terdampak di situ juga, setiap hari kita menyaksikan mereka berterima kasih kepada saudara-saudara di tempat yang lain. Saya baru juga pulang ikut diundang di gereja, beberapa gereja di Papua, Bapak. Semua gereja di situ juga mendoakan saudaranya di Sumatera, bahkan ikut mengumpulkan bantuan dari daerah yang paling jauh, paling timur Indonesia, ya, ikut prihatin terhadap saudaranya yang paling barat di Indonesia. Inilah Indonesia yang sejati, dan inilah kita semua. Kita berharap Indonesia ini adalah lukisan Tuhan yang sangat indah, dan tidak boleh ada yang mengacak-acak. Mari kita pertontonkan kepada dunia bahwa Indonesia ini adalah sekeping surga datang lebih awal untuk menjadi contoh pada dunia yang lain. Dan insya Allah dengan demikian, Bapak-Ibu sekalian, Indonesia akan menjadi model. Tidak ada negara yang paling plural seplural Indonesia, tetapi kita mempersembahkan sebuah contoh pemandangan yang sangat indah, Bhinneka Tunggal Ika di bawah NKRI. Alhamdulillah. Barangkali karena itulah maka Indonesia menganugerahkan juga berbagai macam kelebihan. Saya mengajak terakhir kepada Bapak Ibu, mari kita bersyukur sebagai warga bangsa Indonesia. Baca di internet satu persatu, 1 bulan terakhir ini ada negara gagal, ada negara yang tidak bisa menyalakan listriknya 24 jam, tidak sanggup negaranya membayar energi, tidak mampu membayar semua pegawai negerinya, tidak mampu membayar semua diplomatnya di luar negeri ditarik sebaliknya karena krismas. Tapi di Indonesia, Bapak Ibu, saya mengajak kita bersyukur. Di tengah suasana dunia seperti ini, hadir sekolah rakyat, hadir sekolah Garuda, semuanya gratis. Makanan bergizi gratis untuk ibu-ibu yang baru melahirkan dan yang hamil, dan anak-anak sekolah. Ada sekolah Garuda, dan juga ada mengecek kesehatan gratis. Ada perumahan rakyat, dan ada BNPB yang begitu kerjanya lebih cepat daripada mungkin ditampilkan di negara-negara yang lain. Ini adalah satu karunia yang sangat bagus dan sangat penting untuk kita syukuri. Memang ada kelemahan, tetapi mari kita melupakan, memaafkan kelemahan itu, dan mari kita mengorbitkan, mengembangkan apa yang disebut dengan kebaikan-kebaikan itu. Mari kita menebarkan energi positif kepada siapapun, dan mari menenggelamkan energi negatif itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang sering disampaikan oleh Pak Pendeta kita. Terima kasih dari saya. Shalom.